Udah Kak Dino baru keadaan kondisi ini, jangan tidur di sini. Nggih. Sudah saya carikan hotel, Kak Dino tidur di hotel. Nggih. Tapi saya pada waktu itu menolak, nggak mau saya. Itu kenapa, Kak? Suatu ketika ada anak yang saya baru duduk diinjek kepalanya pada waktu itu saya kok masih ingat aja anaknya. Siapa namanya itu, Kak? Lupa saya, tapi anak itu mesti ingat selama-lamanya. Nggih. Pada waktu saya menjadi kepala dinas, syarat yang tidak ada di pemerintah, tapi saya tambahkan mereka yang akan jadi kepala sekolah harus punya ijazah KML. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, Kak. Salam pramuka. Oh ya, mantap sekali. Seperti biasa, Kak Dino selalu semangat, Kak Dino. Amin ya. Padahal ini sedang bulan puasa ya, Kak Dino ya. Ya. Puasanya lancar, Kak Dino. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kak Dino, saya sangat senang sekali bisa ngobrol lagi dengan Kak Dino di podcast Cikal Pramuka Purbalingga, Kak Dino. Ya. Nah, jadi ini program dari Keluarga Purbalingga, Humas dan Protokol, wawancara langsung face to face. Ya. Kak Dino, apa kabarnya, Kak Dino? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Puasa belum pernah medot. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Masih renang? Sementara ini istirahat, adanya Covid istirahat. Iya. Tenis istirahat. Futsal? Sudah tidak berani, tidak boleh. Ya paling nyepeda. Nyepeda ya, Kak Dino. Sama ya? berkebun, saya biasa berkebun. Biasa berkebun Iya. sambil ngurumat perkutut. Iya, burungnya ini banyak saya. Banyak burung. Jadi menikmati sekali di masa-masa ini ya, Kak Dino ya. Iya, alhamdulillah Iya. begitulah kira-kira. Ya, Kak Dino, ini spesial edisi Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Iya, kami. Ya, Kak Dino, kami minta untuk jadi narasumber tentang pendidikan, Kak Dino. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Kak Dino. Ya. Bahkan dulu Kak Dino sebagai Ketua Partir Cabang Kabupaten Purbalingga ya, Kak Dino ya. Iya, betul. Tahun berapa ya, Kak Dino? Kalau tidak keliru, mulai tahun 98. 98 ya? Iya. Iya. Pensiun lah, tak pensiun. Setelah pensiun di sanggar, masih sanggarnya di Selatan Polres ya, Kak Dino Iya, ya. betul. Dengan Polres. Kak Dino, kalau ngomong tentang pendidikan ya dan juga pramuka, menurut Kak Dino pendidikan dan pramuka itu bagaimana, Kak Dino? Iya, menurut pendapat saya selama saya menyelami Ya. antara pendidikan dan pramuka, pendidikan dalam arti pendidikan formal ya. Iya. Itu pramuka itu sebagai pelengkap daripada pendidikan formal. Pelengkap. Artinya hanya mendapatkan pendidikan formal saja, saya kira tanpa ada pendidikan pramuka itu bagaikan masakan yang kurang garam. Ini kurang lengkap gitu loh. Iya. Bapak-bapak, selama ini kami mengamati anak-anak yang aktif di pramuka itu setelah selesai belajar jadi pegawai atau jadi guru atau jadi apa saja, itu berbeda jauh dengan mereka-mereka yang tidak mau aktif pramuka. Berbeda sekali. Maksudnya berbeda itu bagaimana, Kak Dino? Ya, soal intelektual itu pembawaannya. Ya. Tapi tindak tanduk, sikap, laku dan perbuatannya itu ya santun dan rata-rata itu apa ya? Ringan tangan, entengan gitu. Entengan. Ya. Karena terdidik pada waktu jadi pramuka kan mereka sudah selalu saling ya setiap kawannya ada, ringan tangannya ada, mandirinya ada. Di samping entengan dia lebih mandiri. Lebih mandiri ya. Iya. Ngapa-ngapa sendiri gitu ya. Iya. Untuk menghadapi permasalahan dia rata-rata itu lebih tabah. Menghadapi pekerjaan yang mungkin belum pernah dikerjakan, tidak grogi, dia dengan tenang dan rata-rata begitu. Secara umum ya. Ya, saya tertarik membahas pendidikan dan pramuka ini karena selain dulu Kak Dino sebagai Kapolres juga
Kak Dino pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan ya Kak Dino? Oh iya betul. Nah itu, jadi sangat berkaitan erat sekali Kak Dino. Iya. Ya. Dan menurut Kak Dino, pendidikan sekarang ini, ya, apakah masih relevan dengan kepramukaan sekarang Kak Dino? Menurut pendapat saya, pramuka itu selalu relevan dengan pendidikan. Seperti tadi itu. Yes. Sebab di pramuka itu, kalau di pendidikan kan pelajarannya teori gitu saja ya. Iya, banyak teori. Iya, banyak teori. Tapi di pramuka itu praktek-praktek dari segi kehidupan. Artinya sejak awal masuk sudah dilatih berbicara, mengajukan pendapat, dilatih ada rasa solidaritas dengan teman untuk membantu teman. Pendidikan-pendidikan itu akhirnya akan tertanam dalam jiwa-jiwa anak pramuka itu yang pada saat menjadi pegawai apa itu negeri maupun swasta itu akan terbawa sampai ke sana. Oh iya. Kak Dino dulu kan sering ikut kegiatan pramuka ya Kak Dino ya? Iya. Kegiatan pramuka yang pernah Kak Dino ikuti dulu yang berkesan apa Kak Dino? Ya, saya memang mengikuti kalau yang di luar kota pernah mengikuti Munas di Irian Jaya. Munas di Papua. Iya di Papua. Pernah juga mengikuti kegiatan anak-anak yang sudah dewasa di Kalimantan Tengah. Kalimantan. Acara apa? Bukit Rawa. Itu seperti kemah anak-anak kayak Wirakarya gitu. Iya, kayak Wirakarya itu yang dihadiri oleh Pak Presiden pada waktu itu. Kalimantannya mana itu Kak Dino? Kalimantan Tengah, Bukit Rawi. Jadi Kalimantan Tengah. Belum ada kendaraan pada waktu itu. Belum ada kendaraan? Naiknya naik speedboat. Dari ibu kota ke sana naik speedboat selama 7 jam. 7 jam? Melawan arus berarti? Melawan arus. Nggak takut Kak Dino? Kalau saya enggak, tapi istri saya itu pucat pasti. Andalan saya bisa renang iki, tapi saya kan tahu perahunya kan hanya perahu itu. Apa ketinting itu ya? Iya, batu orang itu tidak ada apa-apa. Tidak ada atapnya, tidak ada ini. Iya, ada sepeda motor, ada orang di situ. Dan cepat sekali itu ya kira-kira Cilacap sampai ke Semarang lah jauhnya. Cilacap Semarang? Iya, Bukit Rawi. Wow. Itu karena jalan cepat ya. Itu ada yang bilang ada kapal rodok yang rodok. Itu berapa itu? 1 hari kok. 1 hari ya, mencapai. Katanya baru sampai kalau naik itu. Wih, sungainya besar banget. Oh ya, sungai Barito ya luas. Sungai Barito ya. Wah. Ya, itu pernah. Tapi yang paling berkesan saya pada waktu yang ketiga kali kita menang gelar senja itu memang menang gelar senja ketiga kali hingga piala Ibu Presiden pada Butin, waktu itu Butin itu bisa dibawa pulang di Purbalingga. Kita punya piala tetap kalau tidak salah ya. Piala tetap dan tidak akan bergeser kapanpun. Abadi di Purbalingga. Ya, karena sudah di piala tetap dan Butin juga sudah settle kayak gitu. Jadi kegiatan gelar senja itu saya sampai sekarang Dong Kalamun itu saya merasa terenyuh dan ya macam-macam lah, masa bahagia sekali. Pada waktu kan kita bisa menggerakkan di samping adik-adik pramuka itu giat sekali, kakak juga giat sekali, sampai didukung dari Muspida sampai ke kepala desa. Semuanya dukungan dari mana Kak? Dukungan dalam arti untuk ya terutama untuk ngombyongi pada waktu tampil. Kan yang berangkat itu Muspida sekalian, camat sekalian, kepala desa sekalian, sehingga tokoh-tokoh masyarakat berangkat semua. Itu Sepurbalingga ke sana? Sepurbalingga. Tempatnya di Jakarta? Iya, di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah. Iya. Kalau Pak Harto mengadakan, kalau Butin kan gelar senja. Kalau Pak Harto kan gelar apa itu di Istana Negara. Iya. Yang setiap 17 Agustus ya sore hari itu ya Kak ya. Gelar Itu juga tampil juga di sana. Enggak, kita hanya diminta di situ selama 3 tahun berturut-turut. Kita pertama menang
itu termasuk penilaiannya adalah seberapa besar partisipasi masyarakat di daerah yang maju itu, karena itu kan dipersilakan semua kabupaten mendaftar. Ternyata Indonesia itu kalau sekolah ya nilainya A lah untuk partisipasinya, karena datang semua, dan orang Purbalingga yang di Jakarta kita hubungi mendukung menyediakan makanan. Wah, sampai merinding nggak? Iya, ada yang juragan itu apa? Teh botol menyediakan secukupnya, yang juragan roti menyediakan secukupnya. Mendukung kegiatan pramuka padahal ya? Iya, kita hubungi dia siap untuk mendukung. Itu caranya bagaimana agar kok masyarakat rela mendukung terus saya kok proyo seperti itu Kak? Saya jauh sebelumnya saya ke Jakarta menghubungi tokoh-tokoh, dan di sana akhirnya tercetik adanya Kula Bangga. Kula Bangga itu apa Pak? Kula Bangga, Pulau Lare Purbalingga. Pulau Lare Purbalingga. Wow. Yang lambangnya pudi itu ya? Iya. Nah itu kita kan ngomong-ngomong di sana, ini minta dukungan, oke. Nah itu jadi hampir semua orang yang di Jakarta pada waktu itu juga ikut mendukung. Dari Purbalingga mendukung, sana mendukung, termasuk mensupport minuman-minuman itu. Sehingga kagum dari panitia sendiri, setiap kita tampil itu geleng kepala. Iya, karena saya pernah baca di majalah Pramuka waktu itu, Purbalingga pada waktu Kak Dino menjabat itu menjadi kiblat pendidikan kepramukaan Indonesia, Kak. Oh ya, mantap sekali itu Kak. Ya, enggak tahu itu memang Pak Tarto sudah jadi Sekwilda, dulu kan saya ganti jadi Kakwarsapnya ya. Itu juga studi banding ke sini, perintah sama andalan-andalan cabangnya, ada dari polisi, ada dari Kodim, suruh menemui saya. Malah di sini komentarnya, bener Pak, walinya Pak Kak Tarto itu, pokoknya kalau di sana jangan tanya pejabat, tanya bakul kacang. Pak Dino itu mesti tahu orangnya. Kalau pada kesini, ya kita ngomong. Belajar pramuka tentang kepramukaan dan dulu itu. Tapi itu semua kami merasa sekali karena juga didukung, diperhatikan dan disupport oleh Bupati Sularno. Kak Larno. Itu memang dia seorang jiwa pramukanya cukup tinggi dia. Kalau tidak salah Kak Larno juga dapat penghargaan Melatir ya Kak? Iya. Luar biasa. Jadi waktu itu pramuka di Purbalingga itu begitu menggelora. Iya. Sampai didukung, sampai rela kepala desa Purbalingga berangkat ke Taman Mini. Iya, betul. Ada cerita waktu itu kalau tidak salah Kak Dino sempat melarikan diri dari rumah sakit Kak Dino. Iya. Ceritanya bagaimana Kak Dino? Itu yang terakhir. Yang terakhir istri saya kan ibu-ibu berangkat duluan. Dharma Wanita. Ya, Dharma Wanita. Itu mensupport untuk itu sih konsumsi dan sebagainya anak-anak, karena kita kan di puber itu ibu yang istri saya mau berangkat pada waktu itu saya keadaan kurang sehat. Setelah periksaan ternyata saya dinyatakan tipes. Mungkin karena latihan kurang makan gitu Kak? Nggak tahu, pokoknya saya tahu tipes, lalu suruh opname gitu. Nah, dalam opname itu saya ngomong sama dokternya 3. Saya ngapal Pak Yayan, dokter, betul Pak Yayan, tapi yang megang saya adalah Pak Joni Gunata. Lalu dokter lainnya Pak Yayan dan Pak Said. Iya, ini. Saya minta Pak Yayan, pokoknya saya di sini 2 hari saja Pak. Saya mau berangkat gelar senja. Karena ini terakhir, saya tidak berangkat nanti menjadi mengurangi nilai. Iya. Kakwarsapnya nggak berangkat gimana gitu ya? Akhirnya pada waktu itu saya diberitahu Pak Dino, saya harus 3 orang ini harus menyetujui. Ternyata dari 3 orang itu yang setuju hanya Pak Joni Gunata yang rawat. Hanya satu, yang dua tidak. Kurang quorum. Saya sudah bilang, saya tahu kalau Pak Dino itu saya bareng sih pernah di Karanganyar. Orangnya sifatnya gini, penuh rasa tanggung jawab dan kemauan keras. Itu udah diizinkan. Iya. Rombongan di sana tahu Kak? Awalnya tidak tahu. Lama-lama Pak Bupati tahu,
setelah Pak Bupati tahu, Pak Bupati ngebel Pak Dokter Joni. Nggih. Joni tolong dirawat saja, pokoknya sini sudah ditangani oleh kakak yang lain. Oh, ada. Tapi Pak Joni telepon ke rumah sakit, meling Pak Joni jawab, malah sudah ada di rumah sakit Pak. Gimana berangkat dengan sopir dan staf saya yang saja itu Dr. Andes Budi yang sekarang kepala apa itu Dinkop. iya Nggih. saya ajak sambil pulang saya membawa infus. Infusnya dibawa kan? Saya bawa, pulang saya tinggal di sini. Saya berangkat ke sana, sampai di sana Pak Bupati kaget, semua kaget. Saya emot ini, Pak Bupati sini yang Pak Kento, Pak Kento nggih. itu termasuk juga. Nyuport di sana. Iya, nyuport di sana karena dia punya langganan pegawai bank. Udah Kak Dino baru keadaan kondisi ini, jangan tidur di sini. Nggih. Sudah saya carikan hotel, Kak Dino tidur di hotel. Nggih. Tapi saya pada waktu itu menolak, nggak mau saya. Itu kenapa kan? Maaf ya Kak ya, saya di sini itu mau ngawal adik-adik dan kakak-kakak. Kalau saya pergi, berarti saya apa artinya saya harus lari-lari ke sini? Saya apapun terjadi, saya tetap tidur bersama anak-anak pramuka di sini. Tidurnya di apa waktu itu kan? Oh ya itu kan tingkat gini, susun gitu. Saya di bawah. Suatu ketika ada anak yang saya baru duduk diinjak kepalanya pada waktu itu saya kok masih ingat saja anaknya. Siapa namanya itu kan? Lupa saya. Tapi anak itu mesti ingat selama-lamanya. Nggih. Ya pada waktu itu di sana ternyata Pak Larno ya mandan kecewa ya mandan seneng gitu loh. Nggih. Kakak mensupport udah pokoknya selesai ini saya masuk rumah sakit tidak apa-apa. Enggak masalah, saya ke off nomor dimanapun saya siap. Pak Larno gede-gede lah itu terus akhirnya ternyata sampai selesai dan belum ada pengumuman pada waktu itu. Ya, tapi pulang dari situ ada setengah bulan saya kondisi ya belum sehat sekali. Saya diberi tugas harus mengikuti studi banding ke Sumatera. Ya akhirnya terus plesir ke mana? Plesir lagi. Singapura, Wala-wala. Malaysia sama Thailand. Dalam keadaan, tapi saya tetap berangkat saja. Tetap berangkat saja. Dan ternyata mau berangkat masih sakit, pulangnya saya sembuh. Kok bisa begitu, gimana itu Kak? Ya karena mungkin dorongan semangat, hati, ya semangat dan rasa senang gitu. Iya. Terhadap pengumuman itu yang saling berkesan saya. Luar biasa. Bisa diperolakan dari pelosok penjuru Purbalingga berangkat semua. Kalau tidak ada 14 bis pada waktu itu. 14 bis luar biasa gitu. 14 bis. Seperti apa namanya gawe besar Purbalingga waktu itu ya. Dan juga memang benar-benar menunjukkan sebuah keterampilan yang luar biasa. Iya. Jadi, dan anaknya kompak. Dan diherankan itu pengerek bendera itu bisa tepat dengan lagunya. Walaupun pada waktu itu memang ya ada trik kita. Ada trik si anaknya suruh gendong alat, dulu belum ada HP kan. Tapi diberitahu apalah Pak Agus Sinarno itu yang mengendalikan. Pak Agus Sinarno. Agus Sinarto. Agus Sunarto. Itu yang mengendalikan. Artinya memang benar-benar kegiatan pramuka ini bisa mendidik anak-anak ya Pak. Iya. Apalagi sekarang anak milenial sekarang itu senangnya HP Kak Dino. Ya. Gitu. Menurut Kak Dino kondisi anak-anak sekarang yang doyan dengan HP, jarang bermain di luar itu gimana Kak Dino? Terus dan juga sambung lagi pandemi belajar secara jauh di rumah pakai HP. Gimana Kak Dino? Ya. Memang saya lihat memprihatinkan sekali. Memprihatinkan. Ya. Untuk saya kebetulan saya punya cucu, sering kita batasi pakai HP, dan diberi jam gitu. Kalau masuk sekolah juga mestinya tidak bawa HP dan sebagainya. Memang kita prihatin. HP itu memang sudah harus kita tahu ya. Kita mau tidak mau kita jangan sampai ketinggalan. Teknologi yang canggih-canggih ini. Betul. Tapi anak-anak sekarang menurut saya sudah terlalu kebablasan.
Kebablasannya bagaimana Kak? Artinya dia seakan-akan tidak bisa berpikir tanpa HP. Tidak bisa berpikir tanpa HP. Oh. Semuanya harus dengan HP. Iya. Dan dia merasa kesepian kalau tidak ada HP. Wah. Sehingga dalam pergaulan pun mereka sudah ada HP, kok mau apa sih? Iya. Sehingga kontak person itu tidak seperti kita sejak kecil dulu kan, sering kumpul-kumpul rame-rame, jitungan apa-apa, itu memang membahagiakan. Langsung perkembangan anak seperti itu. Harusnya begitu. Iya, itu perkembangan anak sejak kecil harusnya begitu. Tapi sekarang sudah dipaksa harus menekuni masalah. Terus apa yang harus dilakukan Kak? Apakah dengan pramuka ini bisa menjawab tantangan zaman ini dengan HP dan sebagainya yang mengancam itu Kak? Ya, formalisasinya karena pramuka itu bukan dinas ya. Ya paling diawali dari keluarga pramuka sendiri. Keluarga pramuka. Iya, anak-anak pramuka dari siaga sampai atas itu harusnya memberi contoh teladan. Nah, kebetulan cucu saya kan juga ada yang makili saya untuk aktif pramuka. Nuruni darah pramukanya. Iya. Dia di SDIT itu masih kelas 4. Satu-satunya perwakilan itu untuk ikut pesta siaga seluruh IT di Jawa Tengah, tempatnya di Sragen. Dia terpilih. Walaupun lainnya semua kelas 5, tapi dia dan sekarang ya untuk menjadi aktivis di pramuka di. Setelah latihan pramuka itu anaknya berbeda gitu Kak? Ada perbedaan? Berbeda, dia lebih dengan orang tua gitu. Ya lebih lebih sopan, lebih mandiri gitu. Dan yang menonjol lagi dia akhirnya kok muncul pintar masak gitu. Iya, itu enggak tahu itu kok mana loh. Sering lihat di nasi Padang mungkin. Enggak. Facebook. Oh, Facebook. Lalu ya. Berarti ada gunanya juga gitu. Iya. Ya memang segi kebaikannya juga banyak, tapi kalau tidak bisa kita menjaga mudorotnya juga banyak. Banyak gitu. Artinya emang mungkin karena ada darah pramuka, lihat Mbah Kakungnya aktif di pramuka, dia tergerak juga gitu. Iya. Terus kebetulan mendapatkan kesempatan untuk ikut kegiatan di luar kota, luar kabupaten, jadi terbentuk juga gitu. Terpilih dia ya, memang banyak termasuk anaknya siapa? Yang dia juga di Tomo juga dites, dia tapi yang masuk diuji semua. Roro. Saya terpaksa lupa, jadi saya terpaksa ngajari soal tali temali itu loh. Tali simpul, tali ini. Kak Dino masih bisa? Ya, sedikit-sedikit. Luar biasa, gitu. Karena emang dengar-dengar Kak Dino masih sering berkemah ya Kak Dino? Iya, sama nih. Dengan cucu-cucu, saya udah aja kan sering kemah di Buper. Sudah pensiun lama ya, saya sering kadang-kadang kemah ngecek cucu, ngecek istri gitu. Memang kemah ada manfaatnya Kak Dino? Menurut saya ada. Apa Kak Dino? Satu, kita akan lihat-lihat alam bebas itu. Itu yang pertama, itu paling tidak segi rasa, dia akan mempunyai rasa keindahan. Rasa. Iya. Yang kedua, kalau kemah kan secara tidak teratur seperti pada waktu kita dilatih pramuka, otomatis juga akan timbul pembagian tugas. Pembagian tugas untuk kerjasamanya akan muncul di situ. Selanjutnya juga melatih keberanian untuk anak itu. Kalau anak biasanya itu tidur dengan ibunya, dengan bapaknya, dan adik-adiknya, dia tidur di situ itu pasti akan terbangun rasa keberaniannya. Walaupun kalau masih anak-anak itu yang masih siaga itu kadang-kadang yang menangis itu kalau bisa itu tidak apa-apa, prosesnya harus begitu, tidak masalah. Artinya pendidikan kepramukaan ini bagus untuk anak-anak ya Kak Dino? Ya, sehingga mungkin dengan dengar pada waktu saya menjadi kepala dinas, syarat yang tidak ada di pemerintah, tapi saya tambahkan mereka yang akan jadi kepala sekolah harus punya ijazah KML.
KML kursus Mahila. Lanjutan loh. Iya. Bukan dasar Kak. Bukan. Kenapa Kak? Oh berani sekali Kak Dino melakukan Iya. itu Kak Dino. Yang pengen saya ditentang. Karena saya sendiri sudah merasakan. Siapapun yang sudah aktif di pramuka itu punya perasaan atau rasa yang lain dengan yang dimaksud mereka. Perasaannya akan lebih halus, lebih manusiawi dengan orang lain, ya lebih apa ya, toleransi, lalu suka membantu gitu itu akan muncul. Sehingga kalau kepala sekolah dengan anak didiknya itu nanti punya rasa ya empati yang besar, nah ini kan akhirnya pendidikan akan lebih baik. Sehingga saya wajibkan untuk KML. Sehingga pada waktu itu kan KML di Semarang saya heran, sekali KML berapa ratus orang gitu sebenarnya. Dari Purbalingga gitu. Iya di sini ya dilakukan di sini ya boleh, tapi kan itu ramai sekali. Loh, waktu itu apakah tidak ada yang protes dari dinas sendiri Kak? Enggak, kalau dinas pusat dan tidak ada yang diprotes. Yang protes juga orang-orang pendidikan yang tidak senang pramuka. Karena mungkin belum tahu ya Kak ya. Termasuk manfaatnya. Saya sendiri mengusulkan kepada junior saya, tolonglah saya titip yang aktif-aktif di pramuka itu kok diperhatikan. Soalnya apa? Nilai daripada orang yang aktif di pramuka itu hanya 0,5 kalau tidak salah. Kan kasihan sekali. 0,5%. Iya, itu 0,5. Iya. Ya karena mereka bukan seorang senang pramuka, aturannya 0,5 Pak. Iya. Tapi memang sebuah terobosan besar ketika jenengan mewajibkan kepala sekolah syaratnya adalah KML. Dan ini apalagi sekarang sebenarnya pramuka wajib ya Kak Dino. Iya. Ada, masuk ke undang dasar. Harusnya itu menjadi syarat juga. Iya paling tidak. Tetapi karena yang dirasakan begini Kak Dino, ketika berpramuka itu banyak dari birokrasi sekolah itu menghambat karena perizinan untuk kegiatan itu luar biasa sekarang. Perizinan untuk berkegiatan itu luar biasa ribetnya, apalagi untuk kegiatan yang sifatnya itu nginap Kak Dino, kemah dan sebagainya. Nah itu, menurut Kak Dino bagaimana Kak Dino? Ya, karena itu aturan ya. Tapi sebetulnya kalau saya kembali kepada itu tadi, pramuka itu kan untuk menyempurnakan pendidikan. Pendidikan. Mereka yang aktif di pramuka jelas akan berbeda dengan yang tidak aktif di pramuka. Artinya ya sebenarnya tidak berbelit-belit untuk masalah itu. Termasuk tadi itu saya usulkan dong ya jangan 0,5, dicari terobosan bagaimana supaya mereka itu aktif, karena dia itu membuang waktu, tidak ada honornya, membuang tenaga, kadang-kadang dia korban segala macam. Kalau dia tidak senang pramuka tidak mungkin dia mau begitu. Betul. Ini saya yang kadang-kadang juga prihatin kalau melihat situasi seperti itu. Malah sekarang berbelit-belit semua izin-izinnya. Kak Dino kalau boleh tahu sekarang umur berapa Kak Dino? April kemarin 78. 78? Iya, masih senang kemah? Masih berenang? Masih. Kalau tindakan masih Nyepeda, setir sendiri. Alhamdulillah. Apa yang membuat Kak Dino bersemangat Kak Dino? Ya enjoy saja lah. Enjoy saja itu bagaimana Kak Dino? Artinya gini, sejak kecil lah boleh dikata memang saya sudah muncul pikiran ainul yakin kepada takdir Allah. Jadi saya tuh selalu mensyukuri nikmat Allah. Contoh, saya jadi mantri polisi, itu saya sudah merasa senang sekali. Sudah bersyukur gitu ya? Syukur, alhamdulillah saya bukan desa ngari tuh aku sudah di mantri polisi, terus terkenal kanca-kancaku. Akhirnya saya laksanakan dengan baik, saya tidak mengharapkan jadi camat. Tapi ternyata justru saya diperjuangkan oleh camat-camat yang lain untuk mendapatkan dispensasi, walaupun pangkat saya masih di bawah,
oleh Pak Guntur sudah diusulkan jadi camat pada waktu itu. Karena keikhlasan tadi itu. Ya enggak Rasa tahu itu. bersyukur Ya. tadi. Setelah jadi camat saya mensyukuri sekali. Oh, jadi camat yang Rembang itu sudah saya tidak pernah minta pindah, tidak pernah minta apa. Terserah di atasan. Karena menurut saya kalau saya itu minta dan ternyata saya tidak dapat atau kurang baik, berarti saya dosa. Tapi kalau saya diberi, itu kan saya yang memberi. Kenapa penilaiannya tidak betul? Itulah prinsip saya. Jadi saya luar biasa. Tuh, dan saya kan punya semboyan hidup itu satu, prasojo pangruating rubedo. Prasojo pangruating rubedo. Orang yang sederhana itu akan jauhkan daripada ya seudon, iri hati. Tapi sekarang kenyataan anak-anak sekarang malah kepingin ini, ya itu beda dengan saya. Kalau saya pengen kelihatan kaya. Iya. Kalau itu berbeda dengan saya. Kalau saya prinsipnya orang hidup itu lebih baik dikatakan orang lain itu miskin, tapi jadi saya kaya. Lebih baik dipandang miskin, tapi saya sebenarnya kaya. Tapi sebenarnya kaya. Ya. Dan juga lebih baik saya dinyatakan bodoh, tapi jadi saya pandai. Waduh, ini berkebalikan dengan zaman sekarang ini Kak Dino ini. Sehingga saya tidak akan dengek, tapi saya akan tunduk. Iya, karena saya itu begitu. Sehingga ya gitulah memang pola hidup saya sejak kecil sudah begitu, sehingga saya di pramuka seneng. Pramuka intinya kesederhanaan. Kesederhanaan betul. Tidak ada seragam pramuka kok lalu pakai wool, pakai ini. Ya seragamnya apa adanya. Apa adanya. Kalau saya beli yang baik bisa, tapi ya jahit sendiri kan ya. Itu tanda. Itulah. Jiwa saya memang sejak kecil saya senang aventuriran. Aventurir. Kemah tanpa pakai tenda, tidur di sarangan, di Tawangmangu. Oh sering dulu gitu kan? Dulu sejak kecil saya. Dengan teman-teman sudah pada ada teman-teman. Kak Dino, saya kelihatan Kak Dino sejak dari mulai menjabat sampai pensiun pun sekarang masih menjabat beberapa organisasi Kak Dino, Ketua PWRI dan sebagainya. Apakah keluarga tidak protes Kak Dino? Kalau SD tidak, kan sudah tahu kalau hobi saya itu berorganisasi. Oh gitu. Jadi sejak SD kelas 3 saya itu sudah berorganisasi. SD kelas 3? SD kelas 3 siaga itu kan? Bukan pramuka, tapi organisasi didik anak-anak sekolah itu pandai bicara, pidato, dan dilatih untuk keberanian. Namanya jauh. Rumah saya di sini ada 1,5 kilometer. Malam itu saya sudah berani berangkat sendiri. Kelas 3 SD saya. Zaman itu ya? Iya. Kelas 3 naik kelas 4 ya betul. Luar biasa. Itu di situ dilatih, namanya Darul Islam. Darul Islam. DI. Itu bukan Darul Islam yang itu ya, DI bukan ya. Itu jadi saya istilah tahu kalau memang hobi saya berorganisasi. Berorganisasi. Cuma efeknya cucu itu yang sering protes. Cucu protes. Nah, kamu kok tidak betah di rumah? Setiap saya kesini mesti tidak di rumah. Ini kan ketua PWRI. Banyak saya. Ketua Pakarta, Paguyuban Kawula Ngajokarto, terus ketua yayasan. SMP Abdi Negara. Ketua yayasan SLB. Ya, wakil ketua JPSB. Ketua YSSP, pengurus IPHI, ya, anggota Forum Lintas Pelaku, FLP, terus juga saya masih jadi anggota pengurus pertanian, Komisi Penyuluh Pertanian. Dan masih banyak lagi ya Dino. Masih ada. Saya ingat sekali dulu Kak Dino sudah waktu sudah pensiun dan sebagainya futsal dengan kita teman-teman TKT. Iya. Itu luar biasa. Sampai kedengaran Pak Bupati karena yang punya futsal cerita karo Pak Bupati. Wah, Dino cuma masih futsal kok. Semangatnya Kak Dino ini membuat kami iri. Iya. Kak Dino pesan-pesan untuk dunia pendidikan Kak Dino. Ya. Ini masalah kaitannya dengan kepramukaan. Iya, pendidikan kepramukaan.
kalau pada waktu saya sekolah, terutama di SD SMP dulu, itu masa Orde Lama, itu anak sekolah yang naik dan yang lulus itu boleh dikata tidak ada 50%. Sebab pada waktu mengandalkan intelijensi. Ya. Saya sendiri pernah pas 6 SD tidak boleh ikut ujian. Loh, karena katanya masih kecil. Waduh. Sehingga bapak saya protes. Pada waktu itu setelah protes, kepala sekolah mengatakan, "Pak, isi kecilian masuk tak jago tahun ngarep." Ternyata banyak yang tidak lulus, dan setelah ujian bareng saya nilainya tetap baik saya. Jadi memang dulu kelihatannya malah ditekankan intelijensi. Kalau sekarang saya salut, itu sudah tidak hanya itu, tapi yang penting gimana pribadi tidak tanduk tingkah laku anak. Sehingga sekarang kan boleh dikata tidak ada anak tidak lulus, tidak ada anak yang tidak naik. Nah inilah pramuka. Jadi untuk itu sebaiknya memang pramuka itu harus digiatkan dari sejak masih di bangku sekolah paling bawah sampai yang atas. Harus tetap ada pramuka gitu, tetap ada nilai-nilai kepramukaan gitu ya. Iya. Apalagi pramuka kan sekarang sudah masuk di tingkat nasional, sudah cantik temantel di Undang-Undang Dasar itu. Dan menjadi pendidikan karakter yang wajib diterapkan. Karakter yang paling tepat ya itu pramuka. Dulu saya pernah dengar Kak Warnas siapa ya yang dari Sumatera? Masih sekarang? Siapa? Sekarang Kak Kalau sekarang Kak Warnasnya Pak Budi Aseso. Pak Polisi. Pak Budi Aseso. Yang sebelumnya ini yang dari Sumatera. Adiaksa itu kan mengatakan Azwar, anak Kak Adiaksa. Itu saya pernah dengar bagus ini. Nah, sejalan dengan luar biasa, dan itu banyak sekali yang telah diberikan dari Kak Dino. Ada lagi kata-kata ojo nunggu tarik sing embun. Iya. Itu juga saya dengar ketika Kak Dino masih di pramuka, dan juga berikan kerjaan pada orang yang sibuk. Itu udah ditentang. Itu saya ngalami itu. Istilah itu betul. Kenapa Kak Dino? Gini, kalau saya lihat pegawai saya yang tidak punya pekerjaan, saya suruh ngetik, "Dek, tolong titik." Dia batin, "Ya Pak." Wah, saya suwe gitu. Gitu. Tapi kalau orang yang sibuk, "Mas, tolong Mas, titik ya, salaman." Dia Pak. Ya kalau tidak selesaikan sekarang, itu nanti akan terbengkelai. Ya harus selesaikan. Itu coba saja kalau orang sibuk malah cepat untuk mengerjakan pekerjaan. Luar biasa. Kak Dino, terima kasih sekali waktunya. Sebenarnya banyak yang ingin diobrolkan karena jenengan adalah sosok yang revolusioner menurut kami di bidang pendidikan juga, apalagi di kepramukaan sampai pramuka Purbalingga menjadi kiblat pendidikan kepramukaan di Indonesia waktu itu. Iya, betul. Kak Dino sehat-sehat selalu, Kak Dino. Amin. Tapi saya titip ya terakhir. Saya titip untuk pramuka ini, buper ini untuk bagaimana diperjuangkan supaya bisa dikelola oleh pramuka. Siap Kak Dino. Sebab buper itu adalah hadiah saya pada waktu itu dipanggil Pak Larno. Butuhin apapun pramuka saat ini pun juara mungkin ditinjau dengan Kuarnas. Saya minta buper Pak. Buper itu mestinya yang menjadi kebanggaan kita. Menurut saya yang saya datangi buper terbaik, terstrategis, airnya yang mencukupi ya di Purbalingga. Siap. Saya sudah di Irian, di Bukit Rawi malah tidak ada apa-apa. Di Bubur juga ya? Di Bubur juga ngerkol sobat. Konlangi. Jadi itu. Siap kita berjuang bareng bersama kita untuk memperjuangkan buper jadi di Kepala Pramuka. Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak Dino. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, kakak semua, kita sudah ngobrol dengan salah satu tokoh pramuka Purbalingga, legenda pramuka Purbalingga, Kak Dino. Ingat-ingat pesan Kak Dino, prasojo pangurating rubedo. Jadi menjadi sederhana untuk menyelesaikan banyak masalah. Ojo nunggu tetes sing embun. Jadi jangan menunggu satu menjadi hal yang baik, tapi kita usaha jadi baik. Dan yang ketiga paling penting, berikan pekerjaan pada orang yang sibuk. Karena yang sibuk pasti akan bisa mengelola waktu, memanage waktu dengan baik. Terima kasih, sekian dari kami podcast Cikal Pramuka Karta Purbalingga. Di sini senang, di sana senang.
Terima kasih Kak Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke.